Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Dian Pertiwi SKM MKes, dosen program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Ngudi Waluyo. Saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah mata kuliah dasar kesehatan lingkungan, analisis kualitas lingkungan, kesehatan lingkungan pemukiman, pengendalian vektor, teknologi tepat guna, dan sistem informasi geografi. Yang mana semuanya tersebar dalam mata kuliah kurikulum nasional, kurikulum peminatan, mata kuliah inti, dan juga mata kuliah muatan lokal. Mata kuliah yang saya ampu sudah sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu ilmu kesehatan masyarakat. Di sini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Geografis Epidemiologi, yang terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik yang bisa ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dengan sistem pembelajaran secara tatap muka di kelas, di laboratorium, juga kegiatan di lapangan, yang dalam hal ini bekerja sama dengan instansi kesehatan, yaitu Puskesmas Ambarawa, untuk keperluan pemetaan kejadian demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ambarawa menggunakan sistem informasi geografis agar bisa melihat bagaimana karakteristik wilayah dari masing-masing penderita demam berdarah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan upaya pengendalian dan juga penanggulangan penyakit menular berbasis wilayah atau lingkungan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem informasi geografis, kemudian mahasiswa mampu mengoperasikan fungsi dari setiap komponen sistem informasi geografis, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang sebuah pemetaan dari permasalahan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi, disertai dengan faktor risiko yang ada di setiap wilayah tempat tinggal penderita. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah student center learning dengan pendekatan cooperative learning, discovery learning, problem based learning, dan juga project based learning, di mana dari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai output berupa 1 peta spasial sebaran kejadian penyakit. Pelaksanaan perkuliahan mengikuti dengan sintak masing-masing metode, di mana terdiri dari pertama pendahuluan, kemudian pengajaran atau penyampaian materi inti, dan diakhiri dengan penutup. Adapun evaluasi dilaksanakan pada setiap pertemuan dengan melihat penguasaan materi oleh mahasiswa, kemudian keterampilan mahasiswa dalam mengoperasikan setiap komponen sistem informasi geografis hingga menjadi satu tampilan visual peta yang utuh. Untuk kriteria penilaian yang digunakan adalah 1 pada komponen UAS sebesar 25%, kemudian yang kedua ada komponen UTS sebesar 25%, tugas 30%, dan soft skill sebesar 20%. Demikian PDD UKT PT unsur pengajaran saya. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit gambaran suasana perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Geografis Epidemiologi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan penyajian informasi dalam sistem informasi geografis. Pada pertemuan sebelumnya kita semua
data spasial itu. Jadi data spasial itu gambaran dari permukaan bumi, bisa berupa titik, garis, atau poligon yang kemudian bisa disebut dengan peta. Terima kasih banyak Mbak Evi atas jawaban yang diberikan. Untuk data non spasial, coba siapa tadi yang berbicara selain Mbak Evi? Dan Mas Arsu dan Mbak Nani, silakan. Ibu, saya ingin menjawab terkait dengan apa yang dimaksud dengan data non spasial. Jadi data non spasial yaitu merupakan data yang berisi angka-angka yang biasanya digunakan untuk menjelaskan isi dari peta tersebut. Nah, biasanya data non spasial ini berisi dari data sensus, kemudian data survei ataupun data lain yang dalam bentuk angka atau bentuk angka seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Nani dan Mbak Evi atas jawaban yang diberikan. Jadi di sini kita sudah tahu ya perbedaan data spasial dan juga data non spasial. Ada yang bisa menyimpulkan perbedaannya antara data? Silakan. Izin menjawab Ibu untuk perbedaan dari data spasial dan juga data non spasial. Untuk data spasial sendiri merupakan data yang biasanya dapat digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu lokasi atau tempat yang ada di permukaan bumi yang biasanya terbentuk dalam bentuk poligon atau garis, dan pada hasil akhirnya bisa dikatakan peta. Sedangkan untuk data non spasial merupakan data-data yang dalam bentuk angka. Biasanya data tersebut digunakan untuk mengisi peta, dan biasanya untuk data angka tersebut didapatkan dari hasil survei ataupun hasil dari sensus penduduk seperti itu. Ya, cukup. Terima kasih banyak Mas Arju, jawaban yang sangat jelas dan lengkap dari Mas Arju. Baik, untuk evaluasi pengambilan data kemarin ada yang ingin menyampaikan, ada kendala atau tidak kemarin dalam proses pengambilan data? Baik, mohon izin untuk menyampaikan kendala. Ya, saya rasa tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Mbak Widiana, karena ketika saya menuju ke salah satu rumah responden yang bernama Pak Subagin, ketika saya tiba di lokasi, ternyata lokasinya malah menunjukkan peternakan ikan lele. Mungkin seperti itu kendala yang saya hadapi. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Mbak Widiana dan juga Mas Ilham atas sharingnya. Jadi apa yang Anda semua lalui kemarin itu adalah satu tahapan yang memang harus dilakukan dalam pengumpulan data non spasial, ya. Nah, data yang Anda dapatkan kemarin adalah data yang masih berupa angka dan juga huruf. Kemudian data tersebut nanti akan kita tuangkan dalam satu bentuk visual peta yang bisa memudahkan kita dalam menganalisis seberapa besar dan bagaimana sebaran kejadian demam berdarah khususnya di wilayah kerja Puskesmas Manggarai. Kita coba untuk pertemuan hari ini, nanti kita akan latihan untuk membuat peta digitalnya. Pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar bagaimana cara kita membuat peta spasial dari data yang Anda punya. Data Anda yang non spasial itu kemudian kita ubah menjadi data spasial dalam bentuk peta. Kemudian nanti kita akan bersama-sama praktek membuat petanya. Ya. Selanjutnya kita juga akan menganalisis bagaimana pola sebaran penyakit demam berdarah berdasarkan data yang Anda punya dengan strategi pembelajaran project based learning. Jadi hari ini nanti Anda akan punya output dari pembelajaran Anda, yaitu peta spasial sebaran penyakit demam berdarah. Nanti bisa dikumpulkan di LMS yang kita punya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau belum, kita bisa lanjutkan ya. Oke, kita memasuki pada tahapan yang pertama, yaitu tahap input data. Jadi sebelum data geografis Anda itu Anda gunakan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus konversi dulu ke dalam format bentuk data agar bisa dimasukkan dalam peta digital Anda. Kita ubah dulu, yang mana proses ini disebut dengan proses digitasi atau digitizing.
ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, kemudian ada tidaknya kasar ventilasi dari rumah-rumah warga, kemudian koordinat dari penderita demam berdarah juga bisa dituangkan di sana. Selanjutnya ada tahapan manipulasi data. Ini membutuhkan transformasi atau manipulasi untuk membuat data Anda bisa tertampil dalam peta digital Anda dengan informasi yang jelas, di mana setiap orang yang melihat itu tidak membutuhkan kompetensi lain untuk memahami informasi yang Anda sajikan. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahap manajemen file. Ini menggunakan database yang sudah Anda susun, yang sudah Anda rekap, data yang Anda rekap dalam Excel. Ini digunakan dalam tahap ini, menggunakan database yang Anda punya. Kemudian di sini nanti Anda bisa mulai manage karakter mana dari file mana yang akan Anda perlihatkan dalam peta digital Anda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Dinas. Mungkin sebenarnya untuk terkait dengan segi data ini, kira-kira bisa dari melihat potensi penyebaran penyakit itu bagi masyarakat atau masyarakat sebenarnya, atau justru bisa melihat masalahnya ini biasanya timbulnya kenapa? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertama, apakah sistem informasi geografis ini bisa digunakan untuk melihat penyakit di masa yang lampau dulu ya? Bisa. Kita bisa gunakan untuk membandingkan tren dengan penyakit yang sudah terjadi di masa yang sebelumnya, asalkan kita punya data spasial keduanya. Tapi bagaimana dengan prediksi kejadian yang akan datang? Misalkan si A ini kemudian kemungkinan atau resiko dan juga peluang menularkan ke siapa saja itu bisa melalui sistem informasi geografis. Ini bisa digunakan untuk memprediksi, misalkan dalam satu wilayah ada satu responden menderita demam berdarah, kemudian nanti dia berinteraksi dengan siapa saja. Dari interaksinya itu akan meningkatkan peluang terjadinya penularan. Begitu juga dengan kejadian COVID-19. Bisa menggunakan sistem informasi geografis, dalam penerapannya adalah menggunakan analisisnya residual analisis dan ditambah dengan SSA. Bisa diterima Mas Dimas? Terima kasih. Oke, kita dari sini lanjut praktikum ya. Selanjutnya Anda semua bisa mulai buka laptopnya dan persiapkan data yang kemarin sudah Anda kumpulkan ya. Data yang kemarin Anda ambil itu kan data koordinat dan beberapa karakteristik wilayah. Nanti untuk karakteristik wilayah yang lain bisa sambil dikolaborasikan dengan data dari penelitian saya. Peta yang Anda punya kemarin bisa dibuka terlebih dahulu dan ditampilkan ke dalam lembar kerja quantum GIS Anda sampai seperti punya saya yang di layar ini. Coba kali ini kita bersama-sama munculkan terlebih dahulu identitas daerahnya ya. Caranya adalah ini saya praktekkan dulu, kemudian nanti setelah saya selesai Anda boleh mencoba ya. Pertama, untuk menampilkan identitas wilayah kita klik kanan dulu, kemudian properties, lalu klik menu label. Pada pilihan menu label ini Anda ubah menjadi single label sampai muncul
kemudian label, kacamata, ya, offline, oke, sudah bisa, sudah ya, Mas Dimas sudah. Selanjutnya kita lanjutkan tahapan berikutnya, yaitu mohon bisa dibuka data Excel Anda terlebih dahulu, ya, karena untuk menampilkan data koordinat ini kita harus ubah dulu, transformasikan dulu supaya datanya bisa terbaca dalam data spasial nanti. Silakan dibuka pada sheet koordinat kasus untuk Anda, kemudian Anda save as dengan format file CSV, ya, ya, bisa. Lalu nanti file ini yang bisa kita masukkan datanya ke dalam peta yang kita punya. Sudah? Ya. Kita lanjutkan ya. Untuk memasukkan data titik koordinat di penderita demam berdarah tadi, kita lakukan dengan tahapan Anda aktifkan dulu peta Anda, kemudian diklik yang layer, lalu add layer, kemudian add delimited text layer, kemudian pada file name-nya ini Anda terus file tadi yang koordinat kasus sudah dengan penyimpanan yang CSV tadi. Kemudian encodingnya harus pada posisi sistem. Selanjutnya untuk layer settingnya Anda bisa lihat, oke, sudah di spatial index, kemudian di geometry definition-nya, X-field-nya posisinya sudah di X dan Y-field-nya di Y, baru di add, kemudian close, baru muncul titik koordinat penderita demam berdarahnya. Silakan coba. Melihat file yang teratas di kolom X dan Y namanya apa? Kemudian di add, ya, di bisa sama. Alhamdulillah. Nilainya sudah? Sudah. Nah, supaya peta kita ini tidak seperti peta yang sekarang, kita kasih desmap, ya. Caranya untuk menampilkan desmap adalah Anda harus install plugin dulu. Klik plugin, lalu manage and install plugin. Dulu sampai nanti terinstall punya Anda, ya. Kemudian ini yang di kolom search Anda ketik TMS di search, kemudian klik install di pojok kanan bawah. Silakan coba dulu. Pakai koneksi internet, ya. Jadi laptopnya harus connect dengan internet. Kalau tidak connect internet nanti tidak bisa menginstal pluginnya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Di close kalau sudah terinstall. Kemudian untuk memberikan desmapnya Anda klik yang web, lalu klik map service. Di situ ada beberapa pilihan untuk memberikan desmap. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda, ya. Yang penting kontras dengan warna petanya, tidak menenggelamkan visual petanya. Contoh, ya. Nah, ini saya
hazmat accessory standar. Ya. Oke, sekarang dicoba. Ya. Yang selanjutnya, tadi kita sudah memasukkan data koordinatnya. Ketika kita ingin mengetahui responden ini berada pada karakteristik lingkungan seperti apa, berarti kita juga harus menggambarkan karakteristik wilayahnya. Kemarin Anda juga sudah melihat bagaimana karakteristik lingkungan berdasarkan ada ketinggian wilayah, kepadatan penduduk. Coba kita gambarkan satu karakter dulu. Ini ya. Caranya adalah Anda klik pada layar wilayah, kemudian diklik kanan, properties, lalu diklik yang simbologi. Di situ ada pilihan simbol Anda ganti menjadi categorize. Ya. Kemudian untuk color range-nya Anda pilih bisa blues atau green sampai ke viridis. Ya. Nanti sesuaikan dengan warna pilihan Anda. Kemudian untuk value-nya kita pilih, kita mau gambarkan contohnya adalah misalkan kepadatan penduduk misalkan. Lalu kita klik classify, kemudian apply dan oke. Nah, dengan seperti ini kita sudah bisa tahu responden dengan titik koordinat ini itu berada di lingkungan yang seperti apa. Caranya adalah ketika kita ingin tahu ini punya siapa koordinatnya, kita arahkan kursornya ke identify pixel ini. Ini adalah koordinat nomor 16 punya Henry. Gitu. Silahkan dicoba. Untuk melihat bagaimana kelas berat penyakitnya, kita bisa melalui tahapan berikut ya. Yang pertama kita aktifkan dulu layar koordinat kasusnya. Kemudian kita klik vektor. Kemudian Anda bisa pilih yang analysis tools. Kemudian ke nearest neighbor analysis. Dan ini membutuhkan koneksi internet ya, sekali lagi ya. Kemudian Anda klik yang run. Tunggu sampai prosesnya selesai, baru Anda close. Halaman tempat Anda bisa membaca hasilnya adalah di kolom yang sebelah kanan pada nearest neighbor file tab. Diklik untuk bisa melihat penggambaran hasilnya. Pertama yang harus Anda lihat adalah angka Z-score-nya. Ketika tidak mendekati angka 0 atau jauh dari angka 0 seperti yang ini, minus 12, berarti hasilnya valid atau signifikan. Kemudian pastikan number of point-nya ini sama dengan jumlah responden yang Anda punya. Lalu, pola sebarannya adalah ketika nearest neighbor-nya kurang dari 1, itu polanya adalah cluster. Ketika 1, random, dan ketika lebih dari 1, itu merata atau disebut. Oke, coba kita lihat dan tarik kesimpulan. Kira-kira kalau dari angka tersebut tadi, pola sebaran kasus demam berdarahnya apa? Karena kurang dari 1. Cluster artinya tidak, ya, mengelompok atau tidak di semua wilayah kerja Puskesmas Ambarawa terdapat penderita atau kasus demam berdarah. Pada beberapa
banyak, ya. Kita bisa lihat di sini ternyata paling banyak mengelompok di Kelurahan Kupang, Panjang, Baran, Ngampin, dan Tambak Boyo, ya. Hasil visual seperti ini sangat berguna bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan terutama pada program pengendalian penyakit berbasis wilayah. Jadi, dengan data yang Anda punya ini, Anda bisa memberikan sumbangan data untuk program pengendalian penyakit. Kira-kira pertama, program pengendalian DBD di Puskesmas Ambarawa mau difokuskan kemana? Yang merupakan daerah dengan jumlah kasus tertinggi atau mengelompok. Kalau di situ ada kasus yang mengelompok berarti penularannya mungkin tinggi, ya, asumsinya seperti itu. Yang kedua, dari sini kita bisa lihat Kelurahan Kupang, Panjang, Kranggan, Tambak Boyo, dan Rodoyong itu sama-sama punya kepadatan penduduk yang tinggi dari warna yang sama. Artinya dari sini kita sebenarnya bisa menarik kesimpulan bahwa kepadatan penduduk juga berbanding lurus dengan penularan kejadian demam berdarah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi dari perkuliahan kita hari ini kita semua bisa mengetahui ya bahwa penggambaran atau penyajian informasi dalam sistem informasi geografis terutama dalam pembuatan peta spasial kejadian suatu penyakit itu bisa sangat bermanfaat untuk apa saja? Satu, apa Mbak Risma? Sebagai dasar informasi untuk menentukan lokasi yang menjadi fokus pengendalian penyakit berbasis wilayah. Oke, kemudian yang kedua apa lagi? Yang di belakang Mbak Rizky. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik lingkungan yang ditinggali oleh penderita penyakit atau permasalahan kesehatan di masyarakat. Ya, betul sekali. Yang keduanya tentunya akan menjadi sangat penting untuk menjadi dasar penentuan kebijakan pemerintah daerah untuk mengendalikan suatu penyakit baik itu menular ataupun tidak menular yang identik dengan karakteristik wilayah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti saya bisa simpulkan bahwa Anda semua sudah memahami materi perkuliahan kita hari ini. Sudah. Sudah bisa menggambar peta spasial lagi ya? Sudah. Kalau misalkan nanti setelah ini bekerja menjadi tenaga kesehatan di salah satu instansi, ada kejadian penyakit yang berbasis wilayah, kemudian Anda diminta untuk menganalisis, melihat, menentukan kebijakan, Anda bisa gunakan metode kita pada hari ini untuk menentukan pengendalian yang sesuai. Gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa kerjakan soal evaluasi pada LMS yang kita punya ID 72 nanti maksimal jam 5 sore. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.